Update bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau BPNT periode April-Juni atau tahap 2 tahun 2025 di SIKNG. Apakah sudah ada pergerakan di malam hari ini tanggal 1 Juni? Karena besok ini tepatnya sudah masuk hari Senin ya, di minggu pertama bulan Juni 2025. Nah, bagaimana hasil cek saldo yang mungkin sudah dilakukan beberapa KPM di kartu KKS-nya? Apakah sudah ada yang terisi saldo untuk tahap 2 ini? Nanti akan kita bahas. Dan juga termasuk mengenai penentuan KPM yang cair dan yang kemungkinan di stop bantuannya mulai tahap 2 ini. Ternyata di SIKNG ini sudah nampak desil KPM mulai desil 1 hingga desil 4. Bahkan ternyata ada KPM yang selama ini dapat bansos. Ini desilnya ini muncul keterangan desil di luar kriteria. Nah, kemungkinan dia masuk desil 5 dan seterusnya. Apakah kemungkinan mereka yang akan dicoret atau bantuannya di stop di tahap 2 ini? Akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih mengupdate kabar PKH dan BPNT tahap 2 alokasi periode April-Juni 2025. Apakah sudah ada pergerakan update terbaru di SIKNG? Dan bagaimana untuk hasil cek saldo yang mungkin saat ini sudah dilakukan oleh beberapa KPM di tanggal 1 Juni ini. Nah, karena ini hari Minggu ya, besok hari Senin. Nah, mungkinkah di minggu pertama ini akan ada harapan bantuannya cair di KKS? Nanti akan kita bahas ya. Dan juga terkait mengenai penentuan KPM yang cair dan tidak di tahap 2 ini, ternyata di SIKNG ini sudah bisa dilihat, bisa dicek nama-nama KPM ya, khususnya KPM PKH ini, di mana desilnya ini ternyata sudah ada keterangan di setiap nama-nama KPM. Mulai desil 1 hingga desil 4 dan bahkan ada KPM yang selama ini sudah dapat bansos, ternyata keterangan desilnya itu adalah desil di luar kriteria. Apa maksudnya? Mungkinkah desil di luar kriteria ini adalah KPM yang akan di stop bantuannya? Nanti akan kita bahas ya selengkapnya. Jadi sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, silakan simak video ini sampai akhir karena ini bisa dibilang informasi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat yang selama ini dapat bantuan sosial. Dan juga mungkin ini juga bermanfaat bagi keluarga, warga masyarakat yang belum dapat bansos. Nah, siapa tahu tahap 2 ini Anda berpeluang dapat bantuan menggantikan yang sudah tidak layak. Nah, Sobat YouTube, sebelumnya Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf ya, atau Gus Ipul, ini sudah mengumumkan terkait mengenai proses penyaluran bansos PKH maupun BPNT tahap 2 April-Juni 2025 ini sejak hari Rabu kemarin. Tapi bukan berarti bantuannya itu langsung cair. Nah, ini tinggal menunggu prosesnya saja, menunggu saldo masuk di KKS. Karena beberapa hari yang lalu di akun SIKNG milik supervisor tingkat kabupaten kota, itu untuk BPNT maupun PKH ini terbaru ya, ini sudah berhasil cek rekening ya. Dan sebelum kita membahas updatean terkini malam hari ini untuk SIKNG ya, apakah sudah ada yang mengecek dan apakah sudah ada yang masuk saldonya atau belum. Nah, ini kita akan membahas terkait mengenai nasib para KPM
baik KPM, PKH maupun BPNT di tahap 2 tahun 2025 ini untuk bantuannya. Nah, sebelumnya Menteri Sosial juga menjelaskan bahwasanya ada sekitar 1,8 juta KPM yang sudah resmi, nama-namanya ini sudah ditentukan yang akan di-stop atau dicoret bantuannya mulai tahap 2 ini. Kenapa kok di-stop atau dicoret? Karena itu merupakan hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Sebelumnya, penyaluran bansos itu menggunakan DTKS. Nah, saat ini mulai tahap 2, ini tidak lagi menggunakan DTKS, akan tetapi menggunakan yang namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Pemutakhiran DTSEN ini sudah dilakukan dengan melakukan survei langsung turun ke lapangan, ya, menilai kondisi sosial ekonomi KPM dengan memberikan pertanyaan baik berupa aset, pekerjaan, pendapatan, semuanya di situ kondisi sosial ekonominya. Nah, itu yang nanti menentukan apakah KPM tersebut nanti masih layak dapat atau tidak dengan melihat KPM tersebut apakah masih masuk desil 1 atau 2 atau mungkin 3 dan 4. Karena yang namanya desil ini adalah tingkat ekonomi, ya. Tingkat ekonomi mulai yang paling bawah sendiri itu, yang paling miskin itu adalah desil 1. Kemudian ada desil 2 hingga desil 10. Nah, kemungkinan yang akan masih dapat bantuan, baik PKH maupun BPNT, itu berada di desil 1 hingga desil 4. Ya, itu juga sudah diterangkan oleh Menteri Sosial, ya. Nah, jadi yang nanti ternyata di tahap 2 ini Anda masuk desil 5, 6 hingga seterusnya ke atas sampai desil 10. Nah, berarti siap-siap saja bantuan Anda sudah tidak dapat berlanjut lagi atau bantuannya di stop mulai tahap 2 ini. Nah, itu berarti Anda nggak boleh marah karena itu memang kondisi real hasil survei atau pemutakhiran sosial ekonomi yang sudah dilakukan sesuai keadaan kondisi Anda. Jadi nggak boleh marah, ini sesuai aturan, ya. Ini juga sesuai aturan, ya. Jadi ya nggak boleh ditentang, nggak boleh marah. Seharusnya disyukuri. Kenapa? Karena kan selama ini Anda sudah dapat bansos, apalagi yang sudah lama mendapatkan bantuan. Nah, kalau memang ternyata perekonomiannya, sosial kondisi ekonominya itu sudah meningkat, ya berarti sudah harus rela, ikhlas melepaskan bantuannya. Memberikan kesempatan kepada keluarga atau masyarakat lain yang lebih layak mendapatkan untuk berpeluang dapat di tahap 2 ini menggantikan Anda. Jadi ya ayolah jangan egois. Kita manusia juga harus memikirkan manusia yang lainnya. Agar bantuan ini tepat sasaran, ya silakan diikhlaskan, ya, untuk digantikan kepada yang lebih berhak mendapatkannya. Jadi nggak usah marah-marah kalau bantuannya di tahap 2 ini sudah nggak cair lagi. Ya, jadi di sini yang menilai bukan pendamping, ya. Yang menilai bukan pendamping PKH yang kemarin melakukan survei. Jadi tidak bisa dinilai secara subjektif. Melainkan itu adalah hasil penilaian secara objektif, ya, dari hasil survei. Kan ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, itu yang menentukan desilnya. Dan saat ini, ya, di SIKNG, di akun SIKNG milik pendamping, ya. Nah, ini ada di menu usulan pemberdayaan, ya. Usulan pemberdayaan itu ada nama-nama KPM PKH, ya, di dalam satu kecamatan. Nah, di situ, ya, ternyata setiap nama KPM ada keterangan kolom desil. Nah, ada yang masuk desil, keterangannya desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan juga ada keterangan desil di luar kriteria. Nah, ini yang kemarin sudah ditangani pendamping untuk disurvei, ada yang keterangannya desil di luar kriteria. Tapi juga ada yang keterangannya desil 2, desil 3. Jadi kemungkinan masih aman kalau desil 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau sudah ada keterangan desil di luar kriteria, nah ini saya tidak menjamin apakah bantuannya masih cair di tahap 2 ini. Karena ini masih belum ada informasi resmi, ya, dari Kementerian Sosial terkait mengenai keterangan tersebut, ya. Karena yang desilnya di luar kriteria itu tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan.
Jadi mohon maaf. Nah, tapi itu juga bisa saja itu nanti berpengaruh terhadap bansosnya di tahap 2 ini. Ya. Dan juga ada KPM yang ternyata kemarin nggak masuk survei, juga di situ keterangannya desil di luar kriteria. Karena mungkin memang sudah punya tingkat perekonomian yang sudah mulai meningkat, atau mungkin punya usaha yang sudah mulai berkembang. Nah, itu sehingga mungkin masuk desil 5 ya. Yang jelas kalau tidak ada keterangan 1 sampai 4, kemungkinan itu masuk desil 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keterangannya desil di luar kriteria. Nah, jadi banyak itu ya yang ada keterangan seperti itu. Dalam satu desa itu ada yang mungkin sekitar 20, bahkan mungkin sampai 30 KPM yang sebelumnya dapat bansos di tahap 1 kemarin, ternyata keterangannya itu desil di luar kriteria. Nah, itu yang mungkin berpotensi bantuannya yang masuk 1,8 juta KPM yang bantuannya di stop di tahap 2 ini. Dan tolong ya, relakan, ikhlaskan apabila yang sudah tidak melanjutkan bantuannya di tahap 2 ini. Ya, karena 1,8 juta KPM yang di stop bantuannya itu nanti akan digantikan dengan keluarga yang lebih membutuhkan, yang masuk desil 1, desil 2, nah itu yang paling miskin, yang mereka belum pernah dapat bantuan. Nah, jadi itu ya. Dan hasil seek engine-nya itu kalau di akun supervisor itu masih keterangan belum SI. Ya, jadi menunggu sampai SI duluan ya. Nah, karena memang hari libur ya, mungkin besok ketika hari efektif kerja mungkin sudah mulai ada proses tahapan lagi. Semoga saja di minggu pertama bulan Juni ini ya, harapannya semoga segera masuk saldo bantuannya, karena tadi itu ada yang sudah ngecek ya di KKS bahwasanya masih 0 semua saldonya. Baik KKS Mandiri, BRI, BNI maupun BSI masih 0 semua. Jadi harap lebih bersabar. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.